Saya pertama kali kerja di OCK Ligis, bos gue itu dulu. Ini ada sejarah nih ya. OCK Ligis itu adalah bos saya yang pertama. Saya masih ingat gaji saya pertama itu 200.000, kantornya di Glodok. Itu tahun 82. Saya masih ingat sidang pertama saya naik bis kota. Dasi saya pasang di toilet pengadilan. Ya. Waktu Bang Oce nanya berapa gajinya, berapa aja Bang, yang penting cukup bayar kos. Tahu-tahu pas di akhir karir dia, 5 tahun terakhir, dialah saingan saya yang paling besar. Jadi anak buah lawan bos, ya. Sampai kemudian dia masuk penjara. Bos gua yang kedua adalah Adnan Buyung Nasution di kantor internasionalnya. Disitulah saya tahu bahwa lawyer itu bisa kaya. Disitulah saya menemukan pengacara-pengacara bule. Kalau dulu saya waktu kuliah di Bandung, saya tidak mau jadi pengacara karena pengacara di Bandung waktu itu saya lihat kijangnya, mobilnya butut semua, mogok melulu di jalan. Tapi waktu saya masuk ke kantor Buyung, saya melihat bule-bule dan disitulah saya diterima waktu itu. Dan tiap hari harus berurusan dengan pengacara-pengacara top dunia. Yang ya, cuma waktu itu saya nggak lama di sana. Saya dikirim oleh Profesor Subekti, penulis KUH Perdata, untuk masuk ke Bank Indonesia. Kerja di Bank Indonesia, calon pimpinan katanya kan. Saya tanpa mikir, saya tinggalin Buyung tanpa mikir. Karena saya tergoda dengan gedung Bank Indonesia yang tebal-tebal, saya yakin duitnya banyak. Ya, saya masih ingat, ternyata Gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah adik kelas saya itu. Di training, adik kelas saya, ya. Tapi saya baru begitu masuk kerja di sana, mungkin saya bulan kedua, ketiga sudah mulai stres. Kenapa mulai stres? Mata pelajarannya gua nggak ngerti dan juga tidak mau mengerti. Bayangin harus belajar accounting, harus belajar neraca, sedangkan saya kan sarjana hukum. Kalau accounting neraca itu dari awal kita tidak ikutin, pasti selanjutnya akan berantakan, ya. Sampai padahal teman kita satu kelas itu adalah para sarjana akuntan dari UGM lah yang dapat beasiswa. Waktu itu saya masih ingat di Bank Indonesia pas lagi training, pas ujian, bahkan bikin debit kredit saya nggak tahu. Bayangkan, nggak tahu debit kredit karena saya tidak pernah mau belajar. Disitulah saya pernah, karena penderitaan itu berlangsung begitu lama. Saya melihat juga masa depan susah karena saya lihat di sana udah 20 tahun kok rumahnya masih di BTN, kok nggak bisa kaya gitu loh. Sementara aku waktu itu maunya kaya gitu. Akhirnya frustasi, bahkan pernah mau minum baygon, mau bunuh diri, ya. Karena dari kecil saya selalu juara satu, selalu juara. Tiba-tiba masuk pendidikan di Bank Indonesia 1 tahun menjadi bahan ledekan orang gara-gara stres. Ya, akhirnya waktu itu pas saya mau bunuh diri, tiba-tiba ada tukang beca depan rumah saya di Sunter lagi main gaplek. Dan mereka teriak-teriak, ketawa-ketawa. Disitulah saya sadar, kok tukang beca bisa bahagia ketawa-ketawa, kok aku bengkel Bank Indonesia. Langsung saya buang dan sejak itulah saya bertekad harus menjadi pengacara lagi. Dan disitulah saya keluar dari Bank Indonesia, masuk di law firm-nya Makarim Taira, yang waktu itu salah satu internasional, yang bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Di situ saya 20 tahun, enggak loh, saya 20 tahun di situ, 10 tahun jadi anak buahnya puluhan pengacara bule. Kemudian saya dikirim ke Australia 4 tahun di kantor pengacara yang pengacaranya bulenya 700 orang. Terus kembali ke Jakarta, saya jadi pimpinan dari Makarim Taira. Pesan moralnya adalah, untuk menjawab pertanyaan, menjadi pengacara sukses itu jam terbang itu sangat perlu. Ya. Jam terbang itu sangat perlu. Sekolah itu nanti boleh belakangan. Saya sambil iseng dapat master, dapat doktor juga, tapi saya tidak merasa praktek ilmu saya itu saya dapat dari S2 atau S3. Bahkan aku yang ngajarin profesornya Sepakat, waktu S3. Sepakat. Ya, jadi jam terbang yang paling penting.
Ya. Yang kedua, pengacara-pengacara di daerah, kalau Anda mau jadi pengacara bisnis, ya harus di Jakarta. Tempatnya di Jakarta. Karena tanpa jam terbang yang tinggi ya susah. Apalagi menjadi international litigation. Ya. Dan yang ketiga, jadi jam terbang tinggi, yang harus membiasakan membangun nyali. Itu proses waktu. Dulu saya juga penakut waktu naik kapal laut dari Tapanuli. Waktu saya naik kapal laut dari Tapanuli nyampe di Tanjung Priok, boro-boro turun di Priok aja gua nggak berani karena nggak tahu jalan, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, ya kalau ada menteri lewat di mall, lewat Hotman Paris, orang akan memilih berfoto dengan Hotman Paris karena dengan gaya berliannya, dengan gaya sepatunya, itu orang mungkin salah pengertian, selalu dikira itu dalam rangka pamer. Tidak. Itu bagian dari identitas diri kamu. You have to show yourself. Ya, yang kedua, convincing, meyakinkan, self confident. Kalau kau tetap merasa self confident, tentu cara bicara pun beda, begitu. Mungkin hanya saya pengacara yang berani pakai jas kayak gini bling bling, ya. Tapi itu tujuannya bukan untuk pamer. Ngapain pamer? Oh, ya. Tanpa pamer pun orang udah tahu saya sukses, tapi itu perlu. Terutama kalau menghadapi pengacara-pengacara bule. Bule-bule itu orangnya sombongnya bukan main. Pengusaha asing atau bule itu selalu menganggap orang Asia itu, terutama Indonesia itu, nggak pintar. Ya kan? Seolah-olah di bawah mereka. Tapi kalau datang ke ruang rapat, kita datang dengan dasi yang bling-bling kayak gini, ya udah langsung yang adanya di Milan, ya. Terus kita datang langsung ngetok meja, ngetoknya bukan pakai tangan tapi pakai berlian gini, teng gitu kan. Akhirnya secara shock terapi sudah ada duluan gitu loh. Karena lawyer itu kan kompetisi, persaingan gitu. Jadi penampilan itu perlu, sangat perlu dan nyali dibangun. Karena hampir semua sejarah orang penting yang saya baca, mereka itu sukses karena nyali. Berani keluar dari rel yang normal. Itu. Perhatiin deh. Facebook, Bill Gates, semuanya mereka meninggalkan Harvard ekonomi, ya, hanya untuk bermain-main komputer. Bayangkan Harvard ditinggalin, kampusnya ditinggalin, sekolahnya drop out. Begitu kira-kira. Saya itu sebenarnya memberikan bantuan hukum ke rakyat kecil di Kopi Jodi tanpa sengaja. Bukan karena niat mau cari pamer. Orang biasa aja, kalau kita lihat sejarah pengacara ya, orang biasanya begitu lulus pura-pura kerja di LBH bantu rakyat kecil, padahal sebenarnya karena dia nggak laku, ya kan? Karena dia belum laku, sesudah dia terkenal di LBH baru dia buka kantor pengacara, rakyat kecil dilupain, ya kan? Kalau saya terbalik, saya sudah 20 tahun, udah hampir 25 tahun kerja sebagai pengacara yang sudah sukses. Tiba-tiba Sudirman itu dibangun kereta api bawah tanah. MRT kan? Sementara kantor saya kan di Sumitmas. Saya berkantor di gedung Sumitmas Sudirman depan Ratu Plaza 20 tahun. Cuma karena terlalu macet tiap hari, saya akhirnya pindah ke Kelapa Gading. Karena di Kelapa Gading udah tahu kalau Kelapa Gading itu dulunya kampung Cina, sekarang kampung Batak karena yang banyak rupanya Hotman Paris. Akhirnya saya pindah kantor ke dekat rumah, di ruko saya di Kelapa Gading. Karena dekat rumah, jadi pagi-pagi itu ada waktu ngopi. Ngopilah saya di warung kecil di Kopi Joni namanya. Saya nggak kenal sebelumnya itu siapa Kopi Joni. Tapi karena sering ngopi pagi di sana, klien-klien yang gratis, terutama artis, itu yang bikin top pertama, terutama artis. Kan artis ada sebagian besar gratis, Pak. Duitnya kurang. Harumnya aja yang enak tapi duitnya kurang gitu. Akhirnya pada datanglah ke Kopi Joni. Biasanya kan kalau artis datang otomatis wartawan datang kan. TV datang. Disitulah mulai ngetopnya sampai Syahrini datang, Raffi Ahmad datang, bahkan ketua MPR zaman dulu datang, ketua MPR yang sekarang juga pernah datang. Banyak tokoh masyarakat datang, itu melebarlah sampai ke seluruh Indonesia. Akhirnya yang semula saya iseng-iseng menjadi beban positif sih, bukan beban berat gitu. Kadang-kadang saya di sana sudah lapar, udah jam 11 siang,
sudah mau naik mobil, tiba-tiba ada wanita nangis-nangis. Katanya dia diperkosa 17 kali, ya. Belum ada proses berlanjut gitu. Akhirnya saya balik lagi ke Kopi Joni, saya tanya nenek-nenek, ternyata ini contoh kasus waktu dia diperkosa pertama, di video sama pemerkosa. Dan setiap dia mau diperkosa, selalu diancam, kalau kamu tidak kasih, aku akan bocorkan videonya. Akhirnya polisi juga jadi bingung, ini mau sama mau atau tidak sih gitu kan. Akhirnya waktu itu kita akali jangan pakai pemerkosaan, pakai anak di bawah umur karena wanitanya masih umur 14 dan berhasil 9 tahun penjara. Terus satu lagi, saya kan paling suka renang jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu ada seorang ibu yang selalu tahu saya renang. Dia pasti akan WA terus, curhat terus. Saya kan pada rasanya tidak mau meladeni melalui WA. Tapi karena ibu ini sangat konsisten, akhirnya saya SMS. Ibu datang ke Kopi Joni jam 7 nanti. Ternyata benar ibu itu datang. Ternyata kejadiannya adalah dia punya putri yang cantik banget, masih muda. Diperjanjikan kerja di suatu karaoke, ternyata dipakai menjadi melayani hidung belang. Dan dikunci di daerah Mangga Besar, tiap pagi di drop pakai mobil box dengan orang-orang yang hitam yang mengawal. Ternyata cewek ini, putrinya ini sudah 2 bulan pendarahan. Tapi tetap tidak boleh pulang. Cuma dia punya handphone, jadi dia bisa ngadu ke ibunya. Ya, jadi itulah ibunya ini, makanya terus tiap hari WA saya, langsung saya viralkan dari Kopi Joni. Ternyata tempat yang dipakai pelacuran semu tersebut juga tidak cuma 200 meter dari Kopi Joni. Saya viralkan langsung, halo Bapak Kapolsek dan Kelapa Gading. Cuma hitungan 30 menit, Kapolsek Kelapa Gading kirim orangnya, 2 polisi langsung ke daerah TKP. Dalam tempo 1 jam, si cewek itu bebas, ya bisa diangkut kembali ke ibunya. Itu kadang-kadang priceless gitu, artinya hadiah yang kepuasan yang susah dihitung honornya gitu. Jadi tidak ada niat untuk mencari popularitas waktu itu, memang flow kayak air gitu, mengalir begitu saja. Ya memang sih terasa kontras, datang ke warung repot, warung bubuk, yang datang pakai Lamborghini langsung parkir di depan. Jadi memang yang antri, ada yang sampai tidur di masjid, ada yang sampai tidur di masjid berhari-hari. Memang penegakan hukum itu terlalu mahal di Indonesia ini. Saya, apalagi sesudah pandemi corona ini, sudah punya kesimpulan hidup, yaitu I want to be happy. Happy menurut saya tidak duduk di birokrasi. Dari dulu saya sudah ditawarin. Dan bahkan dengan kekuatan uang saya pun saya bisa kampanye kemana-mana kalau saya mau. Sepakat, ya kan? Cuma saya memang tidak mau, tidak suka aktif karena aku orangnya apa adanya. Prabowo itu klien saya 20 tahun sampai sekarang. Dia bukan main, Gerindra malah sering diajakin, saya nggak mau. Prabowo itu klien saya. Keluarganya semua klien saya. Waktu Kris Moneter, saya yang menyelamatkan perusahaannya dari kepailitan. Ya. Terus ketua Golkar yang sekarang itu juga klien saya. Erik Menek BUMN itu klien saya dulu. Haritanu sampai sekarang klien saya, Perindo. Jadi memang memang saya tidak bakat, Pak. Pertama saya tidak bakat. Saya tidak bisa berbahasa basi. Dan dari segi duit saya pikir ya tentu jauh lebih besar lah kalau jujur ya. Kalau jujur jadi DPR atau menteri, yang ada uang gajinya itu ya kecil banget lah dibandingkan dengan income gue sebagai pengacara gitu. Dan yang kedua, kebetulan walaupun saya bukan pejabat menteri, kalau jalan berdua sama menteri di mall, pasti Hotman lebih diminta foto dari menteri. Jadi untuk apa lagi gitu loh. Makanya jadi kita nggak boleh memimpikan semuanya. Apalagi dengan corona ini kan harus ada kesimpulan hidup mau jadi apa. Karena umur kita itu cepat berlalu. Hikmahnya adalah betapa perlunya kita menentukan tujuan hidup kita. Itu yang paling utama. Tujuan hidup kita mau jadi apa? Karena tujuan hidup kamu kalau kau sudah merasa sudah tercapai, kau akan bahagia.
Orang tidak bahagia karena dia frustasi, tujuan hidupnya tidak tercapai. Jadi you have to decide now mau jadi apa. Ya. Kalau saya sekarang ini tujuan hidupnya adalah sebenarnya tidak lagi mencari uang walaupun duitnya datang sendiri, mau diapain? Masa nolak gitu kan. Terus saya itu kadang-kadang kalau saya bekerja, saya kan paling suka kerja jam 4 subuh. Karena saya selalu tidur jam 9, saya jam 3 udah renang, jam 4 saya udah kerja. Saya itu begitu matahari terbit, yang saya impikan, andaikan aku di Bali sudah jalan pantai begini, jalan di pantai, terus sarapan di pinggir-pinggir hotel, terus melihat berbagai pemandangan, cewek-cewek cantik lagi jalan pagi, itu. Jadi memang tujuannya sudah itu, mau hidup tenang. Ya. Oke, kembali kepada jawaban. Yes. Enggak, kembali kepada jawaban, tujuan kamu itu apa? Tujuan hidupmu apa? Kalau saya merasa saya mau hidup tenang di akhir hidup, tentu ada 3 anak saya semuanya pengacara, semuanya lulusan dari Inggris. Ya, satu sudah jadi lawyer internasional, yang cewek dia pernah di Harvard sama di Queen Mary. Terus yang 2 ikut saya, ya, yang 2 ikut saya juga lulusan dari Inggris semua. Cuma kan seperti filsafat yang saya bilang, jam terbang sangat menentukan. Jadi saya selalu terus berusaha bimbing mereka, bahkan kadang-kadang saya kasih bonus khusus. Kalau ada perkara, lu ambil deh. Tujuan saya biar dia tertarik. Karena apa? Saya udah yakin kalau dia sudah mampu 2-3 tahun lagi, saya akan dansa-dansa di Bali dan berjalan pagi tiap sore dan berdisko tiap malam gitu. Makanya sekarang ini pelan-pelan saya sudah buka usaha villa di Bali, sudah puluhan villa saya di Bali. Sekarang saya lagi bangun bar di Seminyak, namanya The Hotman Bar. Ya, satu lagi bangun bar di dekat The Fins gitu loh. Tapi itu tujuannya untuk agar ada kegiatan di sana. Kalau kita dikasih panjang umur, ya umur nanti tua di sana lah. Oke, kalau saya dari pengalaman yang saya alami sendiri, salah satu yang harus kita tentukan dulu adalah apa tujuan dan karir kita. Itu dulu. Ya. Itu karena kalau mau ke Depok, kamu hanya bisa sampai ke Depok kalau kamu tahu kamu mau ke Depok. Ya kan? Kalau enggak kamu mutar-mutar. Itu dulu. Kalau kamu, ya. Jadi kamu itu mau jadi apa? Itu dulu. Kalau dari awal itu harus dari awal, ya. Memang itu dapat melalui proses kadang-kadang. Kadang-kadang kita nggak ada pilihan sehingga harus memilih kerja itu. Tapi sambil menunggu dapat itu, maka tetap harus berusaha. Kayak saya dulu waktu begitu masuk Bank Indonesia, begitu saya tahu tujuan hidup saya harus jadi pengacara, aku berani meninggalkan Bank Indonesia, kantor yang sangat prestisius saya tinggalkan, The Central Bank of Indonesia. Saya tinggalkan karena saya memang tujuan saya mau jadi pengacara. Jadi itu dulu, tujuanmu itu harus jadi apa? Yang kedua, saya selalu bilang berkali-kali kepada orang, nyali harus dibangun, nyali. Karena hanya orang beranilah yang bisa sukses. Walaupun sering diawali kegagalan. Makanya banyak, kalau Anda baca buku-buku orang pintar, selalu dikatakan, kegagalan adalah awal kesuksesan. Emang itu benar. Sesudah kita gagal baru merasakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi harus berani mencoba. Nyali, lagi-lagi selalu bilang itu nyali. Ya, dan tentu kalau soal kerja keras itu sudah keharusan dalam hidup. Ya, sudah kerja keras keharusan dalam hidup dan hidup proporsional. Jangan terlalu kelewatan lah. Artinya laki-laki boleh kaya, boleh dekat wanita cantik, tapi jangan kawin di mana-mana. Itu maksud saya. Ada batas-batasnya dikit aja gitu loh.